Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Perkenalkan, nama saya Danu Saidina Rashid. Saya dari Prodi Transportasi, ingin mempresentasikan presentasi saya yang berjudul penerapan POAC dalam manajemen sumber daya manusia di PT Indofood. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif tidak hanya berfokus pada rekrutmen dan pemeliharaan karyawan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan, motivasi, dan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan strategis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk pengelolaan SDM secara sistematis adalah POAC. Apa itu POAC? POAC adalah singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, yang merupakan suatu kerangka kerja dalam manajemen untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan mereka secara efektif dan efisien. Lanjut ke pembahasan. PT Indofood Sukses Makmur adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Terkenal dengan produk yang berkualitas tinggi seperti mie instan, biskuit, dan makanan ringan. Untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar, PT Indofood meluncurkan varian mie instan sehat yang menggunakan bahan alami. Namun, dalam peluncuran produk ini, perusahaan menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dapat menghambat keberhasilan strategi tersebut. Beberapa masalah yang dialami oleh PT Indofood. Yang pertama ada ketidakakuratan dalam proyeksi kebutuhan karyawan, ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab, rendahnya motivasi karyawan, kurangnya sistem evaluasi kinerja yang efektif, dan komunikasi yang tidak efektif. Selanjutnya ada penerapan POAC dan solusi dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. PT Indofood menerapkan pendekatan POAC untuk mengelola sumber daya agar lebih efektif. Yang pertama ada planning atau perencanaan. PT Indofood melakukan analisis pasar yang lebih mendalam untuk meramalkan kebutuhan tenaga kerja dengan lebih akurat dengan menggunakan data historis dan tren industri. Perusahaan dapat membuat proyeksi yang lebih realistis. Jadi tujuan PT Indofood menerapkan planning ini untuk mencegah kekurangan atau kelebihan karyawan, agar tidak terjadi kekurangan karyawan yang menghambat produksi atau kelebihan karyawan yang justru membebani perusahaan. Selanjutnya ada memastikan adanya karyawan dengan keterampilan yang tepat agar perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya membuat perencanaan yang lebih baik itu dalam hal perekrutan, pelatihan, atau pengembangan karir karyawan. Yang kedua ada organizing, struktur organisasi yang jelas disusun dengan mendefinisikan tugas dan tanggung jawab setiap posisi. Hal ini membantu mengurangi kebingungan di antara karyawan dan meningkatkan kolaborasi tim. Kenapa struktur organisasi itu penting? Contohnya gini, bayangin aja PT Indofood itu adalah tim sepak bola. Setiap pemain punya peran masing-masing. Contohnya seperti kiper, bek, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan semuanya mau jadi kiper, pasti timnya bakalan kacau kan? Kenapa struktur organisasi itu penting agar semuanya terarah? Manfaatnya apa? Yang pertama, nggak ada yang kebingungan. Semua tahu tugas yang harus mereka lakukan. Dan yang kedua, kerja lebih efisien karena sudah tahu tugas-tugasnya kan. Dan yang terakhir, perusahaan akan menjadi perusahaan yang teratur dan terarah.
Selanjutnya ada actuating atau pelaksanaan. Program penghargaan yang lebih transparan dan adil dengan melibatkan karyawan dalam proses penilaian. Ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan dalam proses produksi. Sederhananya misalkan di sebuah perusahaan makanan ada contohnya gini. Di sebuah perusahaan makanan ada program penghargaan karyawan setiap bulan. Setiap bulan karyawan yang paling produktif, yang punya ide terbaik atau yang membantu rekan kerja akan mendapatkan penghargaan. Tapi sebelum menentukan pemenangnya, perusahaan akan meminta masukan dari semua karyawan. Jadi setiap orang punya kesempatan untuk memberikan pendapat. Manfaatnya apa? Karyawan jadi lebih kreatif karena ide mereka dihargai. Karyawan akan lebih berani untuk mengajukan ide-ide baru. Terus ada kerjasama tim meningkat. Karyawan akan lebih peduli pada keberhasilan tim, bukan hanya diri sendiri. Selanjutnya, perusahaan menjadi lebih inovatif. Dengan banyaknya ide-ide baru, perusahaan bisa mengembangkan produk atau layanan dengan baik. Selanjutnya, controlling atau pengendalian. Sistem evaluasi kinerja yang transparan diimplementasikan, termasuk metode penilaian 360 derajat untuk memberikan umpan balik yang komprehensif kepada karyawan. Apa itu sistem evaluasi kinerja yang transparan? Sistem evaluasi kinerja yang transparan itu seperti penilaian yang dilakukan secara terbuka dan adil. Bukan cuma atasan yang menilai, tetapi juga rekan kerja, bawahan, bahkan klien bisa ikut memberikan penilaian. Nah, biasanya sistem evaluasi ini menggunakan metode 360 derajat. Metode penilaian 360 derajat adalah salah satu metode yang paling sering digunakan dalam sistem evaluasi kinerja yang transparan. Dalam metode ini, penilaian kinerja seorang karyawan tidak hanya berasal dari mengapa metode 360 derajat itu penting? Karena perspektif yang lebih lengkap dengan mengumpulkan masukan dari berbagai sumber. Perusahaan mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja seorang karyawan. Yang kedua, penilaian lebih objektif karena penilaian berasal dari berbagai sudut pandang. Maka penilaian menjadi lebih jelas dan objektif. Dan yang terakhir, pengembangan diri yang lebih efektif. Umpan balik yang komprehensif dari berbagai sumber membantu karyawan mengembangkan potensi diri. Jadi kesimpulannya adalah melalui analisis ini beberapa solusi signifikan telah diidentifikasi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di tahap perencanaan, PT Indofood dapat mengimplementasikan sistem peramalan berbasis data untuk meningkatkan akurasi proyeksi kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan rencana kontingensi untuk menghadapi fluktuasi permintaan. Dalam perorganisasian, penerapan model organisasi, matriks, dan pengembangan manual prosedur kerja dapat membantu memperjelas tanggung jawab dan meningkatkan kolaborasi tim. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.